Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Khasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masing-masing kita dianugerahi ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun Qiyamu Lailatul Qadri minal iman. Babun utawi iki iku bab Qiyamu Lailatul Qadri utawi jumenengi utawa jungkong ibadah ing dalem wengi qadr, Lailatul Qadr iku minal imani, setengah saking keimanan. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Syu'aib qala haddatsana Abu Zinadi 'anil A'raji 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong yakum iku yakum
jumeneng jungkung ibadah ketaatan Lailatul Qadri ing dalem wengi qadar imanan krana iman wahtisaban lan krana golek ganjaran ghufira mongko den sepura lahu ketuiman apa ma barang taqaddama kang wis lewat apa ma min dzambihi saking dosane man. Bab menjelaskan bahwa menghidupkan malam qadar dengan berbagai macam ketaatan itu adalah bagian dari keimanan. Itu maksud dari qiyamul lailatul qadri minal iman. Qiyam kalau dari segi bahasa artinya berdiri, qama yaqumu berdiri. Qiyam di sini maksudnya menghidupkan Lailatul Qadar dengan berbagai macam jenis ketaatan dan ibadah itu merupakan bagian dari keimanan. Lailatul Qadar kita tahu ada di bulan Ramadan, di salah satu malam dari malam-malam bulan Ramadan. Itu yang pasti bahwa dia ada di salah satu dari malam-malam bulan Ramadan. Tetapi secara pasti di malam berapa itu tidak ada penjelasan, tidak ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirahasiakan waktu tepatnya Lailatul Qadar agar umat Islam itu sudah mulai menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Agar umat Islam tidak hanya menghidupkan satu malam saja dari malam-malam bulan Ramadan, tetapi dia akan menghidupkan seluruh malam di bulan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan. Itu hikmah kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan waktu tepatnya. Tetapi dia ada di bulan Ramadan, sebagaimana dalam ayat Al-Quran disebutkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Padahal dalam ayat yang lain disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian dalam ayat inna anzalnahu fi Lailatul Qadar disebutkan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, yakni Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar, berarti Lailatul Qadar fi syahri Ramadan. Itu yang pasti. Nah, tetapi di malam keberapa di sini yang dirahasiakan dan hikmahnya yang tadi sudah kita sebutkan. Lailatul Qadar bisa jadi berada di malam pertama dari bulan Ramadan. Bisa jadi di malam pertengahan dari bulan Ramadan. Bisa jadi di akhir Ramadan. Bisa jadi di malam ganjil, bisa jadi juga di malam genap. Pokoknya semua malam di bulan Ramadan bisa jadi malam itu adalah Lailatul Qadar. Bisa jadi artinya apa? Ya belum pasti di malam itu Lailatul Qadar, tetapi mengandung kemungkinan bahwa satu malam di malam-malam bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam yang memiliki keagungan. Itu makna dari Lailatul Qadar. Menjadi sebuah istilah sehingga sering kita mengatakan malam Lailatul Qadar. Pada Lailah itu sudah malam.
sehingga malam qadar menjadi seperti itu. Tetapi karena sudah jadi istilah ya bukan masalah, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar artinya malam yang memiliki keagungan. Qadar itu keagungan. Kenapa? Karena beribadah di malam itu lebih baik dari beribadah di malam-malam yang enggak ada Lailatul Qadarnya selama 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, artinya beribadah di malam Qadar, di malam Lailatul Qadar itu lebih baik pahalanya dibandingkan dengan bermalam di luar malam Lailatul Qadar selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Lebih itu lebih baik ketika seseorang beribadah tepat di malam Lailatul Qadar. Karena itulah maka kalau seorang muslim, seorang mukmin yang sempurna imannya, maka dia akan berusaha menghidupkan seluruh malam di malam Lailatul Qadar, karena bisa jadi di setiap malam di bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar, dan itu bagian dari keimanan ketika seseorang melakukan menghidupkan malam dengan ketaatan dengan ibadah. Dan malam Lailatul Qadar itu bukan hanya di sepertiga malam terakhir. Namanya malam itu adalah dimulai dari kapan? Dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu namanya malam. Nah, jadi malam itu dari mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, itu yang disebut dengan malam. Sehingga menghidupkan Lailatul Qadar itu bukan hanya di akhir malam, tetapi dilakukan sejak awal malam. Mulai dari habis maghrib dia memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah dan sebagainya. Mulai awal malam dia menghidupkannya dengan itu sampai setengah malam. Dia mulainya dari awal malam sampai misalnya pertengahan malam, atau dia mulainya dari pertengahan malam sampai subuh. Dia menghidupkan malam itu dengan berbagai macam jenis amalan. Nah, kalau kita pada umumnya itu kita melakukan sholat tarawih, kita melakukan sholat witir, kita membaca Al-Quran, bertadarus di malam-malam Ramadan, dalam rangka qiyamu Ramadan, dalam rangka qiyamu Lailatul Qadar. Qiyamu Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, juga dalam rangka menyongsong Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, meskipun kebanyakan Lailatul Qadar itu turunnya di 10 terakhir dari bulan Ramadan, itu kebanyakan. Tadi kita katakan semua malam di bulan Ramadan itu kemungkinan Lailatul Qadar. Tetapi kebanyakan Lailatul Qadar itu turunnya di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Hadis ini tidak memastikan bahwa Lailatul Qadar ada di 10 terakhir bulan Ramadan, tetapi menjelaskan bahwa kebanyakan Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena itulah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir
bulan Ramadan beliau selalu meningkatkan amal ketaatannya. Nah, beliau tidak diragukan, sejak awal beliau sudah maksimal dalam ketaatannya kepada Allah. Tetapi jika sudah masuk di 10 terakhir bulan Ramadan, beliau meningkatkan ibadah beliau kepada Allah, ketaatannya kepada Allah. Berbeda dengan kebanyakan kita, kalau sudah 10 terakhir sudah sibuk dengan persiapan hari raya. Sudah sibuk kadang tarawihnya ditinggal karena beli jajan di pasar atau di mana sudah goreng-goreng dan sebagainya. Sudah sibuk buat kue. Itu 10 terakhir bulan Ramadan bukan digenjot dalam ketaatan, tetapi sebaliknya. Bahkan terlihat masjid-masjid musholla sudah mulai sepi tarawihnya. Di awal Ramadan masjid musholla penuh, sampai harus masang tarup di depan karena tidak cukup. Nah, tetapi ketika sudah 10 terakhir bulan Ramadan, justru tinggal beberapa baris, tidak sampai separuh. Padahal semestinya 10 terakhir bulan Ramadan itu kemungkinan Lailatul Qadar itu terjadi itu lebih besar dibandingkan pada 10 pertama maupun 10 kedua dari bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar ini ada tanda-tandanya. Sehingga dikatakan seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Di antaranya tandanya seseorang dia melihat para malaikat yang turun di bumi. Dia melihat para malaikat dalam wujud aslinya, karena dalam Al-Quran disebutkan tanazzalal malaikatu warruh. Jadi para malaikat itu turun dipimpin oleh malaikat Jibril. Ar-Ruh itu adalah Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril bersama para malaikat turun ke bumi. Sehingga salah satu tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar melihat para malaikat yang memenuhi bumi ini. Yang kedua, dia mendengar tasbih dari para malaikat, mendengar suara gemuruh tasbih dari para malaikat yang turun di bumi. Nggak melihat para malaikatnya, tetapi dia mendengar suara gemuruh tasbih dari para malaikat. Yang ketiga, dia melihat cahaya yang sangat terang. Yang cahaya itu bukan cahaya lampu, bukan cahaya listrik, bukan cahaya bulan, apalagi matahari, wong di malam hari. Bukan cahaya bintang-bintang, tetapi cahaya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan sebagai tanda seseorang itu melihat Lailatul Qadar. Itu. Kemudian tandanya lagi seseorang itu melihat pepohonan. Pepohonan itu pada rukuk dan sujud. Dia melihat keluar pohon-pohon itu terlihat dia pada melakukan rukuk dan sujud. Itu juga menandakan seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Seseorang yang melihat tanda-tanda ini yaqadzatan, dalam keadaan jaga, enggak dalam keadaan tidur. Dia melihat dengan mata kepalanya, mendengar dengan telinganya, dalam keadaan jaga, tidak dalam keadaan tidur, maka dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar pada peringkat yang pertama. Tetapi apabila seseorang melihat tanda-tanda Lailatul Qadar itu di saat dia sedang tidur, artinya dia bermimpi. Dia tadi dari sore sudah menghidupkan malam Lailatul Qadar, kemudian dia tidur. Di saat tidur dia melihat tanda-tanda yang tadi sudah kita sebutkan, maka dia juga mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi di peringkat yang kedua. Atau seseorang
dia tidak melihat sama sekali salah satu dari tanda-tanda Lailatul Qadar itu. Dia tidak melihat tanda-tanda itu. Ini kita sampaikan betulan ya, bukan sekedar kita khayalan, bukan. Tetapi memang tanda-tanda itu bisa dilihat. Bisa dilihat. Seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan melihat itu. Dan itu betulan, dan itu dirasakan atau dialami secara langsung oleh mereka, para ulama, para aulia, mengetahui tentang tanda-tanda ini. Seseorang yang ketika dia peringkat yang ketiga, seseorang tidak melihat tanda-tanda Lailatul Qadar itu, baik dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan tidur. Tetapi di malam itu dia menghidupkan malam dengan berbagai macam amal ketaatan. Di malam itu dia sholat sunnah, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud misalnya. Kemudian dia memperbanyak zikir, dia bertadarus Al-Quran, dia sedekah. Di malam itu pokoknya dia menghidupkannya dengan berbagai macam ketaatan. Hanya saja dia nggak melihat tanda-tanda Lailatul Qadar sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Maka orang ini juga mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Dia juga mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar karena dia memang menghidupkan malam itu dengan berbagai macam ketaatan. Nah, apa keutamaan Lailatul Qadar itu? Tadi sudah kita sebutkan, khairun min alfi syahr, itu yang pertama. Itu keutamaan Lailatul Qadarnya. Nah, seseorang yang melakukan ibadah di malam itu, menghidupkan malam dengan berbagai macam ibadah di Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih baik dari melakukan ibadah di luar Lailatul Qadar selama 1000 bulan. Dibagi saja 1000 bulan kali dibagi 12 berapa? 83 tahun, sekitar itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yaqum lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang menghidupkan malam qadar, menghidupkan Lailatul Qadar dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah, imanan, atas dasar iman. Atas dasar iman artinya atas dasar membenarkan bahwa menghidupkan Lailatul Qadar ini merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Itu namanya imanan. Jadi dia menghidupkan Lailatul Qadar kenapa? Imanan. Karena dia membenarkan dalam hatinya bahwasanya bahwasanya itu adalah apa yang dia lakukan adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Bahwa menghidupkan Lailatul Qadar itu adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Itu maksudnya imanan. Tasdiqan bi annahu ta'atun, bahwa menghidupkan Lailatul Qadar itu adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Wahtisaban, ihtisaban artinya talabal ajr, yaitu mencari pahala, mencari pahala. Dia karena Allah. Itu yang dimaksud ihtisaban, mencari pahala Allah, artinya dia beribadah ikhlas lillahi ta'ala. Karena yang dimaksud ikhlas itu adalah beramal ketaatan karena Allah. Karena Allah itu ya karena mencari ridha Allah, karena mencari pahala Allah,
karena mencari surga Allah, karena takut terhadap azab Allah, itu namanya lillahi ta'ala. Nah, namanya lillahi ta'ala seperti itu. Saya hadir dalam majelis ilmu agar mendapatkan pahala dari Allah. Saya hadir dalam majelis ilmu karena pahalanya lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Maka saya hadir dalam majelis ilmu untuk itu, karena itu lillahi ta'ala. Saya hadir dalam majelis ilmu biar mendapatkan ridho Allah. Saya hadir dalam majelis ilmu agar nanti bisa masuk ke dalam surga. Itu namanya apa? Lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Dan di sini diungkapkan ikhlas itu dengan ungkapan wahtisaban. Para ulama memaknainya dengan thalabal ajr, karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu diwaspadai pernyataan sebagian orang yang mengatakan kalau beribadah itu nggak usah cari pahala, itu nggak ikhlas namanya, kata dia. Kalau ibadah itu yang mencari ridho Allah, jangan mencari pahala. Padahal yang kita cari pahala Allah, bukan pahala manusia, bukan balasan dari manusia, tetapi balasan dari Allah. Pahala itu adalah wujud dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kontradiksi. Pahala dan ridho itu tidak kontradiksi, tidak bertentangan satu dengan yang lain, karena surga, pahala itu adalah salah satu wujud dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh-boleh saja seseorang beribadah untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri salah satu afdal awliya'il bashar setelah Sayyiduna Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Sayyiduna Ali. Beliau mengatakan, inni idza ata'tullaha rajautu thawabahu wa idza asaituhu khasyitu iqabahu. Nah, sesungguhnya aku jika berbuat ketaatan kepada Allah, rajautu thawabahu, maka aku, kata Sayyidina Ali, aku mengharapkan pahalanya. Wa idza asaituhu, dan jika aku bermaksiat kepada Allah, khasyitu iqabahu, maka aku takut terhadap siksa Allah. Beliau takut terhadap azab Allah. Beliau mengharapkan pahala Allah. Nah, yang menunjukkan beribadah untuk mencari pahala Allah itu sesuatu yang ikhlas namanya, itu diperbolehkan. Yang nggak boleh itu mencari pahala dari manusia. Pahala manusia itu ya balasan dari manusia, biar dihormati oleh orang, biar diagungkan oleh orang, biar dibalas dengan balasan yang lebih banyak dari orang, biar dikasih duit orang misalnya. Itu namanya apa? Mencari balasan dari manusia, yang itu bukan ikhlas namanya. Nah, kita kembali kepada hadis. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, tadi menghidupkan, melakukan berbagai macam jenis ibadah di malam Lailatul Qadar. Bukan hanya satu jenis saja. Bukan hanya satu jenis itu saja, atau hanya misalnya 1 menit saja baca Quran, 1 menit udah selesai. Enggak, namanya menghidupkan itu ya sampai setengah malam, sampai lama. Namanya menghidupkan malam Qadar, Lailatul Qadar. Atas dasar iman, dia membenarkan bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan bentuk ketaatan, wahtisaban, dan dia melakukan itu untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa dia yang telah lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, tetapi dosa apa yang dimaksud dalam hadis ini? Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah minal ma'asi as-saghirah, yaitu dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Tetapi sebagian ulama itu ada yang mengatakan qad yughfar li ba'dil muslimin ba'dal kabair lakin min ghairi ma yata'allaqu bi huquqin nas. Ada kalanya sebagian ulama yang lainnya itu mengatakan ada kalanya sebagian umat Islam yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan berbagai macam jenis ketaatan, itu sebagian, ya, kita mengatakan apa? Sebagian umat Islam dengan sebab menghidupkan Lailatul Qadar dengan berbagai macam ketaatan, itu sebagian dosa besarnya diampuni oleh Allah. Tetapi dosa besar yang dimaksud adalah dosa besar yang tidak berhubungan dengan hak anak Adam, dengan manusia. Paham? Jadi ada sebagian, menurut sebagian ulama, semuanya sebagian di sini, ya, perhatikan sebagian, bukan semuanya. Tetapi menurut sebagian ulama, bukan semua ulama. Tadi sebagian ulama yang lain mengatakan apa yang diampuni? Dosa kecil, dosa-dosa kecil dia yang sudah lalu diampuni oleh Allah. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa dengan sebab seseorang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam jenis ketaatan, sebagian umat Islam, sebagian dosa besarnya itu diampuni oleh Allah. Tetapi dosa besar tersebut adalah dosa besar yang tidak berkaitan dengan hak-hak anak Adam. Ya, ini tidak berkaitan dengan dosa, tidak berkaitan dengan sesama manusia. Karena seperti yang sudah kita pernah jelaskan, bahwa dosa itu ada kalanya berkaitan dengan manusia, ada kalanya tidak berkaitan kepada manusia. Kalau namanya dosa itu hanya kepada Allah, nggak ada dosa kepada manusia. Dosa itu kepada Allah. Dan ghafirudz dzambi, zat yang mengampuni dosa, itu juga hanya Allah. Nggak ada manusia bisa mengampuni dosa seseorang. Jadi dosa itu hanya kepada Allah. Kemudian zat yang mengampuni dosa itu hanya Allah. Selain Allah nggak ada yang mengampuni dosa. Bisa difahami sampai di sini? Nah, hanya saja dosa kepada Allah itu ada kalanya berkaitan dengan manusia, ada kalanya tidak berkaitan dengan manusia. Yang berkaitan dengan manusia itu seperti misalnya seseorang mencaci maki temannya, seseorang menghina temannya, seseorang menghibah temannya. Itu namanya dosa kepada Allah yang berhubungan dengan manusia. Kenapa dikatakan dosa kepada Allah? Karena perbuatan itu dilarang oleh Allah. Sesuatu yang dilarang itu kan yang namanya dosa, maksiat. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang maksiat. Menghina seorang muslim dilarang nggak oleh Allah? Dilarang, berarti itu dosa kepada Allah. Kalau ada seseorang misalnya menghina saudaranya sesama muslim, maka dia telah melakukan dosa kepada Allah, tapi dosanya berkaitan dengan sesama manusia. Kalau ada seseorang misalnya dia menghibah saudaranya sesama muslim, maka berarti dia berdosa kepada Allah, dosa yang berkaitan dengan sesama manusia.
Ada juga yang kedua, dosa kepada Allah tidak berkaitan dengan manusia. Tidak berkaitan dengan manusia. Misalnya seseorang dia meninggalkan sholat, dia telah berdosa kepada Allah, tapi dosanya nggak berkaitan dengan manusia. Atau seseorang misalnya dia mabuk sendirian, maka di sini dia telah berdosa kepada Allah, tidak berhubungan dengan manusia. Hadirin rahimakumullah. Nah, di malam Lailatul Qadar, barang siapa yang menghidupkan malam dengan berbagai macam amal ketaatan, sebagian ulama mengatakan bahwa sebagian dosa besar dia yang tidak berkaitan dengan manusia, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, maka dia harus minta halalnya, dia harus minta maaf, dia harus meminta halalnya apabila dia misalnya mengambil harta orang lain tanpa hak, atau dia mengembalikan barang yang diambilnya tanpa hak itu kepada pemiliknya. Itu untuk bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sering muncul pertanyaan dari sebagian orang, muncul pertanyaan begini, saya berdosa kepada, dia mengatakan saya melakukan sebuah kesalahan kepada teman saya, kepada tetangga saya, dan saya sudah minta maaf, tetapi teman saya nggak mau memaafkan saya. Dia sudah nggak mau lagi memaafkan saya karena kesalahan saya terlalu berat menurut dia, sehingga tidak ada ampun menurut dia, tidak ada maaf lagi bagi saya. Itu bagaimana? Sering muncul pertanyaan seperti itu. Jawabannya, yang mengampuni dosa bukan teman kamu, tetapi Allah. Kewajiban kita ketika kita berdosa kepada Allah itu bertaubat kepada Allah, tapi jika berkaitan dengan sesama, maka kita minta maaf kepada dia. Perkara dia memaafkan atau tidak memaafkan, itu bukan urusan kita. Kewajiban kita minta maaf. Jadi Allah akan mengampuni dosa kita, asalkan kita mau minta maaf kepada orang tersebut, orang yang kita berbuat salah kepadanya. Paham ya? Jadi syaratnya itu untuk diampuni oleh Allah, bukan dimaafkan kepada orang tersebut. Itu. Tetapi kalau dia sama sekali nggak minta maaf, atau dia misalnya tidak meminta halalnya, dia kemudian hanya beristighfar kepada Allah, hanya menyesali telah melakukan dosa di dalam hatinya saja, maka itu tidak mencukupi, karena dosa yang dilakukannya itu berhubungan dengan manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tentang keutamaan Lailatul Qadar, dan menghidupkan Lailatul Qadar itu merupakan bagian dari iman. Artinya kalau kita di bulan Ramadan itu beda dengan ketika kita tidak berada di bulan Ramadan. Perbedaannya apa? Kita lebih kuat di dalam beribadah dan berbuat taat kepada Allah dibandingkan dengan malam-malam di bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa pada diri kita ada ada sifat-sifat keimanan yang bisa menambah kekuatan atau ketebalan iman kita. Seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa al-iman yazid wa yanqus, iman bertambah dan bertambah diantaranya dengan ketaatan. Kalau kita mau menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam ketaatan, artinya apa? Artinya
itu akan menyempurnakan, menambah kesempurnaan iman kita. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Babun al-jihadu minal iman. Babun utawi iki iku bab al-jihadu utawi jihad iku minal imani setengah sangking iman. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Harami bin Hafsin qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Umaratu qala haddatsana Abu Zur'ata bin Amr bin Jarir annahu qala sami'tu Aba Hurairah sami'tu waskrungu sapa ingsun Aba Hurairah ing Aba Hurairah anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala saat temene Kanjeng Nabi iku dawuh sapa Kanjeng Nabi intadaba wis jamin sapa Allah Gusti Allah liman kedue wong kharaja kang metu sapa man fi sabilihi ing dalem dalane Allah sabilillah la yukhrijuhu ora ngetokaken ing man apa illa imanun kejaba iman bi kelawan ingsun wa tasdiqun lan beneraken bi rusuli kelawan pira-pira utusan ingsun an arji'ahu. Di situ ada satu riwayat yang nuskhah yang kita baca an arji'ahu, dalam nuskhah yang lain itu an urji'ahu, an urji'ahu, jadi pakai dhammah. Nah, kalau di sini pakai fathah harokatnya, tetapi ada sebagian nuskhah yaitu pakai dhammah. Kalau raja'a yarji'u artinya pulang, kalau arja'a yurji'u artinya memulangkan, mengembalikan seseorang. An arji'ahu, tetapi maksudnya urji'ahu. Arji'ahu maksudnya urji'ahu. An urji'ahu jamin yanto baleaken mulehaken sapa Allah ing man bima kelawan barang nala kang merkoleh sapa man min ajrin nyatane sangking ajar upah au ghanimatin utawa ghanimah rampasan perang au udkhilahu utawa nglebokaken sapa ingsun ing man aljannata ing swarga walaula an asyqa lan lamun ora yanto wedi abot sapa ingsun ala ummati ing atase umatku maqa'attu ora lungguh sapa ingsun khalfa sariyatin ing dalem burine bala tentara wala wadittu lan yakti demen sapa ingsun anni sak temene ingsun iku uqtalu den pateni sapa ingsun fi sabilillah summa uhya nuliten uripaken sapa ingsun summa uqtalu nuliten pateni sapa ingsun summa uhya nuliten uripaken sapa ingsun summa uqtalu nuliten pateni sapa ingsun. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang masalah keutamaan jihad, bahwa al-jihadu minal iman. Jihad itu merupakan bagian dari iman. Artinya sebuah amalan yang bisa menambah keimanan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah itu menjamin siapa? Orang yang keluar fi sabilillah. Orang yang keluar fi sabilillah, artinya yang dia berjihad fi sabilillah, untuk berperang fi sabilillah, yang mana dia melakukan itu, dia keluar untuk jihad fi sabilillah, tujuannya itu adalah karena iman dan karena membenarkan, karena beriman kepada Allah dan karena membenarkan Rasulullah. Itu dasarnya. Jadi ada seseorang keluar dari rumahnya, tujuannya jihad fisabilillah, berperang fisabilillah, yang memotivasi dia untuk keluar dari rumah ikut perang fisabilillah itu apa? Iman.
karena dia beriman kepada Allah, karena dia beriman kepada Rasulullah, dia membenarkan Rasulullah, itu dasar dia untuk keluar ikut dalam perang fisabilillah, maka dijamin oleh Allah an urji'ahu bimana la min ajrin au ghanimatin au udkhilahul jannah. Yang pertama dia akan mendapatkan upahnya, dia akan mendapatkan pemberian kalau misalnya gak ada ghanimah yang didapatkan. Atau yang kedua, dia mendapatkan upah sekaligus ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Ketika umat Islam memerangi orang-orang kafir dan orang kafir kalah, kemudian banyak harta yang ditinggalkan oleh orang kafir. Ada kuda, ada persenjataan, biasanya ada baju yang bagus-bagus, mungkin tentaranya juga ngesai duit bisa jadi, atau ada emas dipakainya, ada gelang, ada kalung dan sebagainya. Kemudian itu diambil ghanimah, namanya harta rampasan perang. Kemudian dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan di antara yang berhak menerimanya adalah mereka yang ikut dalam perang, ikut dalam jihad fisabilillah tersebut. Jika dapat ghanimah, maka dia dapat ajar, dapat upah, dan juga sekaligus mendapatkan ghanimah. Jika enggak mendapatkan ghanimah, dia akan mendapatkan upah dan au udkhilahul jannah. Kalau dia mati dalam peperangan itu, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi orang yang ikut dalam perang fisabilillah, dalam semua keadaan dia beruntung. Kalau dia hidup nggak memenangkan peperangan, jika nggak memenangkan peperangan sehingga nggak ada ghanimah, maka dia akan mendapatkan upahnya jika dia pulang dalam keadaan hidup. Tetapi jika dia mati dalam kesyahidan dalam peperangan, itu semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Semua dosanya diampuni oleh Allah, sehingga dia langsung masuk ke dalam surga. Ruhnya itu langsung masuk ke dalam surga, dan nanti di akhirat dia akan masuk ke dalam surga bila azab, tanpa ada azab terlebih dahulu untuk dia. Nah, jadi ala kulli hal, dalam kondisi seperti apapun, orang yang ikut dalam jihad fisabilillah, dia dijamin dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda, walaula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyah wala wadidtu anni uqtalu fi sabilillah thumma uhya thumma uqtalu thumma uhya thumma uqtalu. Kalau aku itu tidak mengkhawatirkan umatku nanti akan merasa keberatan, maka aku nggak ikut perang. Pasti saya akan ikut dalam semua peperangan. Tapi kan Nabi ada pernah nggak ikut juga. Itu kenapa beliau melakukan itu? Takhfif li ummatihi, untuk meringankan umatnya. Karena nggak semua, meskipun para sahabat itu himmahnya untuk jihad fisabilillah itu sangat tinggi, tetapi ya tidak semuanya. Ada di antara para sahabat itu yang nggak memiliki kemampuan. Khawatirnya nanti umatnya itu menjadi sesuatu hal yang berat bagi umat beliau, sehingga beliau kemudian beliau tidak, dalam sebagian peperangan beliau tidak mengikutinya dalam rangka takhfif, atau dalam rangka meringankan umatnya agar mereka yang tidak mampu itu tidak merasa keberatan. Karena jika tidak, maka beliau mengatakan, saya wala wadidtu anni uqtalu fi sabilillah.
Saya ingin nanti itu dibunuh dalam peperangan, kemudian dihidupkan lagi, kemudian dibunuh lagi, kemudian dihidupkan lagi, kemudian dibunuh lagi fi sabilillah. Uqtalu artinya dibunuh fi sabilillah. Karena itu dalam hadis yang lain disebutkan semua orang yang mati itu nggak pengen hidup lagi kecuali orang yang mati fi sabilillah. Artinya orang-orang mukmin yang sudah mati, yang mereka mendapatkan nikmat-nikmat kubur, mereka sudah nggak pengen lagi hidup di dunia. Kecuali orang-orang yang mati syahid, mereka pengen hidup lagi terus ikut perang lagi, pengen hidup lagi terus perang lagi. Kenapa? Karena dia melihat betapa besarnya pahala orang yang ikut perang fisabilillah, sehingga dia ingin hidup lagi dan ikut perang lagi. Itu orang yang mati syahid karena melihat betapa besarnya pahala orang yang mati syahid. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita agar kita ini memiliki memiliki cita-cita untuk bisa mati syahid, memiliki keinginan yang kuat untuk bisa mendapatkan syahadah, kematian syahid, sehingga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki bisa mati syahid. Hadirin rahimakumullah, dan itu juga bisa dilakukan, sering kita jelaskan, tetapi ini waktunya sudah mepet. Sering kita jelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati lahu ajru syahid." Orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, seseorang yang menghidupkan ajaran Nabi di saat inda fasadi ummati, di saat umat Islam ini sedang rusak, dia mau untuk mengajari umat Islam tentang akidah yang benar, memperingatkan akidah yang rusak, mengajari ilmu-ilmu fardhu ain, dia habiskan waktunya untuk itu, maka falahu ajru syahid, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid meskipun dia mati di tempat tidurnya. Dia akan mendapatkan pahala itu dengan itu. Sekarang nggak ada perang fisik fisabilillah, maka kita bisa melakukan jihad dengan bilbayan, al-jihadu bilbayan, dengan kita menjelaskan tentang ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik akidah maupun ahkam maupun akhlak, kita ajarkan ke seluas-luasnya umat Islam. Hadirin rahimakumullah, jihad juga memang bermacam-macam. Ada jihad namanya jihadun nafas. Jihadun nafas. Jihadun nafas artinya berjuang melawan hawa nafsu. Ini juga jihad besar. Karena kebanyakan kita nggak mampu, nggak berdaya di hadapan hawa nafsunya. Kebanyakan kita lemah, tidak berdaya di hadapan nafsunya. Ketika hawa nafsunya mengajak kita untuk melakukan perbuatan yang maksiat, maka kita ikut saja, larut terhadap mengikuti kemauan hawa nafsu. Dan itu adalah hal kondisi kebanyakan orang pada masa sekarang. Sangat-sangat sedikit seseorang yang hawa nafsunya itu tunduk terhadap dirinya. Sangat sedikit, karena kalau seseorang hawa nafsunya sudah ditundukkan maka hawa nafsunya akan menolong dia dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Maka dia akan bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa, dia akan menjadi orang yang soleh, dia akan menjadi waliullah. Itu sedikit. Kebanyakan kita kalau berbuat taat, berat atau ringan? Sangat berat. Kenapa? Karena hawa nafsu kita belum tunduk pada kita. Nah, untuk menundukkannya, maka kita harus jihad. Jihad an-nafas. Artinya kita
berjuang melawan hawa nafsu dengan tidak mengikuti setiap keinginan dari hawa nafsu tersebut. Nah, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.